Ya. Ada urut-urutannya. Jadi yang butuh tertib itu bukan hanya wudhu rupanya. Masak juga butuh tertib. Iya. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini adalah tinjauan Islam tentang apa yang harus kita makan. Ya. Untuk itu kita bisa merujuk kedua ayat aja deh dalam Al-Quran di Al-Baqarah 168. Itu Allah katakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah semua yang ada di muka bumi. Jadi kita nggak bisa makan makanan yang ada di Mars. Jadi kalau kita mau ke Mars harus bekal nasi timbal dari bumi. Ya. Jadi kata Qur'annya gitu, makanlah semua yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Halal itu terkait unsur bahan bakunya. Tadi disampaikan juga oleh Syekh Daus ya, kita nggak bisa makan daging babi misalnya, karena dia unsurnya haram, ya kan? Jadi kita harus pastikan makanan yang harus kita konsumsi dari sisi unsurnya harus unsur yang halal, nggak boleh yang haram. Ya, tadi kita semuanya halal semua nih. Ada tahu, ada macam-macam lah gitu ya. Itu halal semua. Ya, kemudian selain halal harus kita pastikan juga makanan yang kita konsumsi itu harus thayyib. Harus thayyib itu bukan harus namanya Bang Thayyib ya. Bang Thayyib juga dikeluhkan sama istrinya. Jadi yang thayyib itu yang memenuhi dua kriteria yang saya pahami ya. Dua kriteria itu apa? Pertama, prosesnya. Dari mulai proses memasaknya itu harus baik, ya. Tadi saya baru paham juga ternyata nggak bisa diaduk-aduk itu, Chef ya, nggak bisa diaduk-aduk tadi harus pelan-pelan supaya nggak hancur tahunya, ya kan? Padahal saya biasanya kalau masak aduk semuanya gitu, ya. Dan ternyata itu nggak nyeni kalau kayak gitu, ya. Ini kelihatan nyeni banget, ya. Jadi yang thayyib itu adalah yang sehat, kemudian tadi prosesnya juga bagus. Nah, sehingga kenapa kita harus halal dan harus thayyib? Karena kata surat di Al-Mu'minun ayat 51, Allah mengatakan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang thayyib. Kenapa? Karena makanan yang baik itu menghasilkan produktivitas amal soleh. Kalau kita makannya nggak baik, ya cara makan nggak baik, penyajian nggak baik, itu bisa sakit-sakitan, ya sehingga nggak bisa produktif kita, nggak bisa menghadirkan amal yang baik. Kayak gini deh, kan kita datang pakai mobil ya, yang mobilnya pakai solar dengan yang pakai deklit. Bagusan mana kira-kira mobilnya geraknya? Mesinnya terjaga yang mana? Yang pakai premium dengan yang pakai pertamax, bagusan mana? Energinya sama. Nah kita sih bukan makan pertamax, ya kan? Tapi tadi kata kuncinya harus halal, harus thayyib. Dan yang baik adalah menggunakan alat-alat yang juga baik, ya kan? Tadi mendukung adanya kesehatan bagi diri kita. Jadi tadi yang udah cemong-cemong, yang udah pada terkelupas itu udah nggak baik, ya kan? Kalau kita paksakan malah menghadirkan penyakit, ya sakit bagi diri kita. Apalagi kanker, serem banget. Serem banget. Saya kira itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari makananlah ternyata menghadirkan produktivitas amal soleh. Makanya kita harus pastikan sekali lagi halal dan thayyib. Saya kira itu mungkin cukup ya. Oke. Dan yang cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Nurul yang sudah memberikan penjelasan tadi cukup jelas ya.